Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi bab 2, yaitu tentang kecurangan. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Definisi kecurangan. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya. Unsur-unsur kecurangan. Yang pertama, terdapat penyajian yang keliru. Yang kedua, dari suatu masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, faktanya material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bereaksi. Yang keenam, pihak yang terluka harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. Yang ketujuh, mengakibatkan kerugian. Penyebab terjadinya kecurangan. Dalam PSA 70 terdapat 3 kondisi yang menyebabkan kecurangan. Yang pertama, insentif atau tekanan. Yang kedua, kesempatan. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Dalam buku internal audit tahun 1988 halaman 424 yang mengemukakan kecurangan terjadi karena 2 penyebab. Yang pertama, penyebab utama, dan yang kedua, penyebab sekunder. Penyebab utama sendiri terbagi menjadi 5, yaitu penyembunyian, kesempatan atau peluang, motivasi, daya tarik, dan keberhasilan. Sedangkan penyebab sekunder terbagi menjadi 4, yaitu kurangnya pengendalian, hubungan antar pemberi kerja atau pekerja yang jelek, pembalasan dendam, dan tantangan. Siapakah yang dapat melakukan kecurangan? Kadangkala pelaku kecurangan adalah orang yang dalam keadaan biasa malah dianggap tidak mungkin melakukan kecurangan. Dalam perusahaan, makin tinggi posisi pelaku kecurangan, makin besar pula kerugian yang diakibatkan. Beberapa jenis orang yang telah melakukan kecurangan adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, pejabat bagian pinjaman, kasir, akuntan, analis sistem, pemeriksa, dan operator komputer. Adapun bentuk-bentuk kecurangan. Yang pertama, kecurangan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, kecurangan yang menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, pencurian aktiva atau kekayaan selain daripada uang tunai. Yang keempat, pencurian uang dengan jalan tidak mempertanggungjawabkan sebagai penerimaan uang. Dan yang terakhir, pencurian uang dengan jalan melakukan pengeluaran yang tidak sah. Manajemen fraud. Manajemen fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan menengah ke atas atau yang lebih dikenal dengan sebutan white collar crime. Tujuan dari white collar crime sendiri adalah untuk mencuri jumlah uang yang besar daripada jumlah yang kecil, dan modus operasinya dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Kecurangan manajemen dapat dibagi menjadi 2, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korupsi. Adapun gejala manajemen fraud sendiri yaitu keterlambatan laporan yang konsisten, manajer yang secara reguler mengerjakan tanggung jawab bawahannya, ketidaktaatan terhadap arahan atau kebijakan dan prosedur perusahaan, pembayaran kepada pemasok didukung bukti kopi daripada bukti asli, dan komisi tidak sebanding dengan kenaikan penjualan. Employee fraud. Employee fraud terdiri dari 2, yaitu kecurangan karyawan yang biasanya melibatkan karyawan bawahan dan kecurangan karyawan yang biasanya melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja. Contohnya, pencurian dalam bentuk kas dan barang, serta menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang dipesan untuk penggunaan pribadi karyawan. Adapun gejala-gejala atau sinyal kecurangan karyawan. Yang pertama, laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan. Yang kedua, penyimpangan dalam barang jadi, bahan baku, dan suplai. Yang ketiga, peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, peningkatan yang tidak dapat dijelaskan dalam biaya bahan, suplai, ataupun upah. Dan yang kelima, laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan atau dipertanyakan. Komputer fraud. Kecurangan dapat juga terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Adapun beberapa cara untuk melakukan kecurangan tersebut,
Yang pertama, menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer. Yang kedua, memanipulasi data masukan atau dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar. Yang ketiga, mengubah atau menyalin catatan dasar data. Yang keempat, mengubah perangkat lunak atau menggunakan program yang sah dengan program yang tidak sah. Yang kelima, menyadap data yang dikirimkan lewat sistem komunikasi. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecurangan korporasi, dan yang kedua, kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan korporasi merupakan kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh pejabat, eksekutif, dan atau manajer pusat laba, serta perusahaan publik. Selanjutnya, kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Contoh dari kecurangan pelaporan keuangan sendiri yaitu 1. Memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan atau dokumen. 2. Menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen. 3. Mencatat transaksi tanpa substansi. 4. Salah menerapkan kebijakan akuntansi. 5. Gagal mengungkapkan informasi yang signifikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga dengan adanya materi ini kita jadi lebih tahu kasus-kasus kecurangan yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.